Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Ya, ketemu lagi dengan Bunda Meva hari ini. Nah, kita hari ini mau mulai belajar sesuatu yang baru lagi. Kemarin sudah belajar banyak tentang pekerjaan atau profesi. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tentang tema air, udara, dan api. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang air. Apakah anak-anak sudah tahu apakah air itu? Wah, pasti sudah ya. Dalam setiap harian kita, setiap hari kita pasti bertemu nih dengan yang namanya air. Buat minum, buat mandi, buat masak, mencuci. Wah, banyak lagi. Nah, besok kita juga akan mengulas lagi tentang gunanya air. Oke, untuk yang pertama kita mau belajar tentang sumber air. Nah, apakah anak-anak tahu dari mana dapatnya air ya? Ya, betul, dari keran, Bun. Iya, kalau anak biang lala pasti kenalnya atau sering melihat entah di sekolah atau di rumah atau di tempat yang lainnya, air datangnya dari keran. Betul sekali, karena itulah yang dilihat anak-anak. Anak-anak kalau butuh air datang ke dapur atau datang ke tempat yang ada kerannya. Nah, nanti dari keran itu mengalirlah air. Betul sekali. Tetapi sebenarnya keran itu adalah alat tempat untuk mengalirkan air. Nah, kalau kadang-kadang kita buka keran airnya nggak keluar, itu karena di tempat keluarnya keran itu di sambungannya airnya habis. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sumber air. Berarti nggak dari yang keran aja ya. Kita mau mencari di manakah yang lebih banyak lagi dari kerannya, yang airnya ada banyak dan tidak habis. Oke, sip. Yuk, anak-anak sudah semangat semua pastinya. Kita mulai. Anak-anak akan mencari lembar kerja yang ada gambar airnya. Oke, yang seperti ini Bunda Meva tunjukkan. Nah, ada gambar yang biru-biru ini biasanya adalah gambar air. Oke, ada embernya juga ya. Apakah Abi sudah siap? Abi, siap. Oke, kalau sudah siap, yuk kita mulai yang pertama. Kita lihat dari yang paling atas ya. Bunda Meva sudah tuliskan untuk hari Selasa. Oke, anak-anak perlu siapkan lembar kerja dan alat tulis. Nah, oke, kita mulai ya. Yang pertama di sini. Ini tadi yang sudah Bunda Meva tanyakan. Apakah anak biang lala pernah melihat air? Pernah, pasti pernah ya. Nah, siapakah pencipta air? Betul, pasti anak-anak sudah tahu. Pencipta air adalah Tuhan. Yuk kita tuliskan. Nah, anak-anak nanti Bunda bantu menuliskan di garis ini ya. Tuhan pencipta air. Oke, yuk Bunda akan memakai spidol agar terlihat jelas ya. Kita tulis bersama-sama Tuhan. Bunda huruf T-nya dengan huruf besar. Tuhan. Kemudian kita kasih jarak. Menciptakan MENCIP TAKAN KAN. Tuhan menciptakan
air. Hebat, dikasih jarak kita tulis air. Nah, kasih tanda titik. Pasti cukup ya. Oke, anak-anak sudah hebat semua. Bunda Meva dan Bunda Aneng selalu melihat tulisannya sudah semakin rapi. Hebat semua. Terus berlatih yuk, semangat menulis yuk. Nah, selanjutnya kita akan menjawab. Tadi di awal Bunda Meva bertanya, di mana saja sumber-sumber air? Di sini sudah ada gambarnya. Yuk, sekalian kita tuliskan gambar apakah ini? Nah, yang pertama, coba tebak gambar apa ini? Wow, di pinggir-pinggirnya ada pohon-pohon, betul rindang, ada alirannya, kadang deras, kadang tidak. Betul, apakah ini? Pasti anak-anak tahu. Sungai. Nah, kita tulis yuk, sungai. S U N G A I. Sungai. Betul, hebat. Nah, ini sungai yang masih bagus ya. Biasanya ada di pedesaan atau di kaki gunung, di hutan-hutan. Nah, kalau sungai di kota udah banyak sampahnya ya. Tapi itu harus kita rubah. Kita sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan agar nggak masuk ke sungai. Nah, agar ke depan semua sungai, baik di kota maupun di desa tetap bersih. Nah, selanjutnya, sekarang kita lihat. Nah, kira-kira anak biang lala tahu nggak ya gambar apakah ini? Oh, betul ada gunung. Kemudian yang ini apa? Yang biru. Ini airnya, hebat. Nah, ada air yang luas sekali, tapi dia terkurung atau biasanya memang ada di tengah-tengah pegunungan. Nah, apa ya namanya? Siapa tahu? Betul, ini namanya danau. Yuk kita tulis. D A N A U. Nah, kita tuliskan danau. Nah, nanti kalau anak-anak sudah lebih besar akan mengenal beberapa macam danau. Ada juga yang namanya waduk. Nah, hampir sama ya danau dan waduk. Kalau danau dia alami, memang air yang terkurung tidak bisa kemana-mana. Tetapi kalau waduk dia memang sudah ada tempatnya, tapi kemudian kita tambahkan tutup biar tertutup di situ, nggak kemana-mana. Nah, kalau dibantu dengan buatan manusia namanya waduk. Kalau masih alami namanya danau. Oke, kita lanjut yuk. Siapa tahu ini gambar apa? Betul, hebat semuanya. Nah, ada juga nih sumber air yang banyak sekali. Adalah ketika anak-anak pergi ke pantai atau laut ya. Ini tanahnya, ini airnya. Kita tulis laut. Kalau pantai adalah perbatasan antara darat dan laut. Nah, kalau sumber air yang banyak kita tulis di mana? Di lautnya. Kita tulis laut. Betul. Satu lagi. Wah, kalau yang ini ada gambar anaknya nih. Apakah anak-anak biang lala pernah melihat yang seperti ini? Gambar apa ya? Ini juga merupakan sumber air. Kalau agak di pedesaan masih banyak sekali. Tapi kalau di kota-kota sudah tidak terlihat. Ya, ini namanya sumur. Betul, kita tulis yuk. Su, S-U, su. M-U, mu. R, mur, sumur. Nah, kita tuliskan dulu. Ya, ini dia tulisannya. Sumur, hebat. Nah, agar anak-anak lebih paham dan mungkin nanti kalau bepergian di dekat rumah mungkin ada. Nanti kita lihat ya, masih ada nggak sih sumur di dekat rumah kita?
Karena kalau zaman sekarang sumurnya namanya sumur bor. Jadi tidak ada pinggirannya seperti ini. Langsung masuk ke tanah. Agar aman juga. Karena kalau seperti ini nih banyak bahayanya. Ada hewan atau bahkan anak-anak bisa kecemplung masuk ke dalam sumur. Wah, berbahaya sekali ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita ulangi. Dari manakah sumber air itu? Sungai, danau, laut, sumur. Wah, hebat semua. Yuk, nanti kita lanjutkan di sini. Kita mau mengurutkan dari yang terkecil. Nah, coba anak-anak urutkan sendiri. Pasti sudah bisa. Yuk, kita coba mengurutkan. Nah, apakah anak-anak sudah mengurutkan gambar ember tadi? Wah, kenapa sih Bunda Meva kasih gambarnya ember? Karena ini nanti adalah salah satu perlengkapan dari yang kita pelajari hari ini dari sumur. Biasanya di sumur nanti ada ini namanya timba. Alat untuk menimba, mengambil air dari yang ada di dalam sumur sini, bawah sini. Nah, ini embernya. Oke, nanti kita juga mau membuat replika atau pura-puranya adalah bentuk sumur. Biar anak-anak mengenal ya. Tapi ingat, hati-hati kalau melihat atau berada di dekat sumur beneran. Nah, apakah anak-anak sudah mengurutkan? Kita mulai dari yang terkecil ya. Nah, yang sudah kita cek jawabannya. Yang belum, kita urutkan bersama-sama. Nah, yuk kita cari manakah yang paling kecil. Ini dia yang paling kecil. Kita kasih angka 1. Nah, kita tutup dulu. Kita mau cari angka 2 biar tidak bingung mana lagi ya yang paling kecil, juara 2-nya. Betul, di sini. Nah, kita tutup lagi. Oke, sekarang kita cari mana juara 3-nya. Kita cari yang paling kecil yang mana ya? Ini apa ini ya? Coba kita lihat. Oh iya, betul, yang ini 3. Nah, kenapa sih Bun ditutup? Karena kadang-kadang kalau tidak ditutup kita bingung. Perhatian kita terpecah menjadi banyak gambar. Tetapi kalau sudah ditutup seperti ini, kita akan fokus pada gambar yang belum kita kasih urutan. Tadi sudah 1, 2, 3. Sekarang kita mau mencari nomor 4 yang paling kecil. Betul, 4. Nah, kita tutup lagi. Nah, ini kan hampir sama. Mana ya nomor 5? Kalau kita tutup pasti anak-anak lebih mudah mencarinya. Betul, yang ini nomor 5. Tapi coba deh kalau nggak ditutup. Wah, pasti anak-anak bingung. Ini kok hampir sama ya? Yang mana ya, Bun? Nah, itulah gunanya kita tutup agar tidak bingung. Bunda Meva dan Bunda Aneng selalu memberikan bagaimana ya caranya agar anak-anak mengerjakan dengan lebih mudah. Salah satunya ketika kita mengurutkan yang panjang, pendek, tinggi, rendah, besar, kecil, kita tutup yang sudah tahu jawabannya. Oke, sip, hebat. Habis ini kita mau membuat replika sumur seperti yang sudah Bunda Meva bilang tadi ya. Nah, yuk kita siapkan dulu apa saja ya bahan-bahannya. Untuk lembar kerja dan alat tulisnya boleh disimpan dulu. Bahan yang pertama kita akan menggunakan kertas warna kuning. Nah, Bunda Meva sudah menjadikan satu di dalam plastik ya bersama lembar kerjanya. Nah, di dalam satu plastik itu semua yang akan kita gunakan untuk belajar air. Yang pertama kita mau menggunakan kertas warna kuning. Kemudian anak-anak boleh mengambil sedotan. Ada 2 macam sedotan. Sedotan yang besar dan sedotan yang kecil. Nah, untuk sedotan yang besar
Bunda Meva membawakan semua warna kuning. Tetapi untuk sedotan kecil macam-macam. Ada yang merah, ada yang biru, hijau, kuning, mungkin putih. Nah, ada satu plastik ya. Kita cukup ambil 2 hari ini. 2 sedotan kecil dan 1 sedotan besar. Kemudian kita nanti juga perlu gunting, selotip, dan kertas warna untuk melengkapi timbanya. Nanti kita juga bisa menggunakan tambahan raffia, bisa diganti pita atau kertas panjang juga boleh untuk membuat timbanya. Nah, ini aksesorisnya, nanti bisa kita tambahkan, kita hias sendiri. Nah, anak-anak juga nanti boleh menggunakan paper plate atau kertas biasa aja yang tebal atau potongan kardus bisa. Ini nanti hanya untuk merekatkan bagian bawah sumurnya. Nah, kalaupun tidak ada, tidak apa-apa, nanti pakai kertas biasa atau kertas lipat yang sudah Bunda bawakan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita siapkan dulu, dan Bunda Meva habis ini akan mengajak anak-anak membuat sumur atau replika sumur. Nah, kita ulang sekali lagi bahannya. Kertas warna kuning, sedotan kecil 2, sedotan besar 1, bisa ditambahkan gunting, selotip. Anak-anak juga boleh menambahkan paper plate atau kertas tebal dan kertas lipat. Nah, yuk kita siapkan dulu, baru kita bikin. Wah, anak-anak pasti sudah menyiapkan semua bahan-bahannya ya. Oke, tidak berlama-lama, yuk kita mulai bikin replika sumur. Ya, kita mau membuat sumur. Oke, gimana ya caranya? Kita mulai ya. Yang pertama, kita gunakan kertas. Kertasnya utuh aja. Yuk kita lipat dulu menjadi 2. Nah, dari yang panjang ya, sisi panjang yang kita lipat. Boleh ke depan, boleh ke belakang, sama saja. Nah, ini Bunda Meva mau melipatnya ke depan biar anak-anak tahu. Ini sisi panjang yang kita lipat. Wah, jadi seperti buku. Dipaskan biar rapi ya, rajin anak-anak pasti bisa. Kemudian kita setrika. Nah, sudah. Oke, kalau sudah, kita mau membuat ini menjadi bulatan. Nah, gimana caranya? Nah, Bunda akan putar dulu. Ini bagian yang tidak bisa dibuka, ini yang bisa dibuka. Bagian yang tidak bisa dibuka, Bunda Meva mau taruh di atas. Jadi seperti ini. Nah, kita mau menggulung menjadi huruf O. Nah, anak-anak pasti tahu, sudah sering kan kemarin membuat tas, membuat paket, membuat gelas. Nah, yuk kita gulung seperti ini ya. Lalu nanti mau kita selotip. Oke, kita gulung yang rapi. Atau anak-anak kalau mau rapi bisa dibuka, dimasukkan sedikit. Tapi kalau susah, tidak usah, tidak apa-apa. Nah, ini yuk kita selotip ya. Bunda mau kasih selotip dulu. Oke, anak-anak boleh memakai selotip, boleh memakai double tip. Yang penting ini bisa merekat dengan kuat dan rapi. Nah, Bunda akan merekat dengan selotip aja karena biar cepet. Kalau lem bisa, tapi akan nunggu kering. Seperti ini ya. Nah, sampai di bagian tengah, tapi nggak usah sampai habis, sampai sini juga boleh. Nanti bagian bawahnya akan kita potong, kita lipat. Nah, ini kita berikan dulu selotipnya biar anak-anak tidak membuka-buka lagi ya. Oke, seperti ini ya. Wah, bisa jadi teropong nih. Nah, Bunda Meva sisakan kira-kira ada 4 atau 5 jarinya Bunda. Kalau anak-anak mungkin lebih ya, bisa minta tolong jarinya Mama atau kira-kira saja. Nah, nanti ini akan kita potong. Nah, dipotong seberapa besar Bun? Kita
perkirakan saja. Contohnya nih, Bunda mau potong nih. Bunda pakai gunting kecil kira-kira segini aja. Agar nanti ini bisa untuk kita lipat seperti membuat gelas. Dulu anak-anak pernah membuat gelas bersama Bunda Aning, pasti inget ya caranya. Kita gulung-gulung terus kita potong. Nah, kalau ini langsung kita potong seperti ini, tapi kira-kira. Nah, Bunda Meva mau mengajak anak-anak untuk mengira-ira. Tidak perlu dilipat dulu, tidak perlu digaris dulu, tapi dikira-kira panjangnya sama. Nah, udah besar kan? Pasti sudah bisa dan jangan takut untuk salah. Oke, berapa Bun jumlah potongnya terserah anak-anak. Kalau Bunda Meva juga kira-kira 2 jari seperti ini. Nah, ada besar, ada kecil nggak apa-apa. Nanti anak-anak bisa sendiri, semakin sering mengira-ira nanti semakin pandai. Oke, kalau sudah seperti ini, seperti mau membuat apa namanya 4 pensil ya, nah, bisa nih. Ini kalau Bunda Meva lipat ke arah luar seperti ini gambarnya. Nah, tapi kita mau melipat ke arah dalam. Nah, masih ingat kan caranya seperti membuat sumur? Nah, kita lipat ke arah dalam seperti ini semuanya. Nah, terus bisa sekalian dilem. Nah, satu-satu dilem ya. Atau anak-anak boleh memakai selotip. Mana dulu yang mau ditaruh ke dalam, dikasih selotip atau lem. 1, kasih lem. Tutup lagi, kasih lem. Tutup lagi, kasih lem. Terus seperti ini sampai akhirnya nanti menjadi bentuk seperti gelas. Wah, kalau membuat gelas anak-anak pasti sudah bisa kan? Seperti ini ya. Nah, kalau sudah dilem, Bunda Meva juga akan merekatkan dengan selotip agar makin rapi aja. Oke. Nah, sudah jadi deh seperti ini bagian luarnya. Karena kalau menunggu dengan lem memang agak lama ya. Jadi Bunda juga memberikan selotip. Nah, sudah jadi deh seperti ini. Wah, seperti gelas Bun. Betul, bentuk sumur itu memang seperti ini. Namanya silinder. Nah, seperti gelas, seperti tempat pensil yang bulat ya. Nah, sekarang kita tinggal mau menempelkan dan memberi aksesorisnya agar benar-benar kelihatan menjadi sumur. Nah, yuk, berarti kita tambahkan yang aksesorisnya tadi kita mau tempelkan. Bunda Meva mau tempelkan di sini. Nah, nanti seperti ini. Oke, ini juga nanti untuk merekatkan sedotannya. Kalaupun anak-anak tidak mau atau tidak ada pakai ini, pakai kertas biasa atau tidak pun tidak apa-apa. Ya, bisa langsung nanti sedotannya kita tempelkan di pinggirnya. Nah, yuk kita siapkan lagi sedotannya ya yang belum siap. Kita lanjutkan. Yuk, kita lanjutkan yuk. Bunda mau ambil lem dulu. Nah, anak-anak tadi sudah jadi sampai di sini. Kita sudah jadi kayak gelas seperti ini ya. Nah, yang pakai lem pasti sudah kering juga nih lemnya. Tadi kita tunggu sebentar. Sekarang Bunda mau memakai ini untuk merekatkan. Jadi Bunda kasih lem dulu di sini. Biar merekat ya. Nah, agar kuat Bunda menggunakan lem yang putih. Kalau lem yang untuk menempel di kertas biasa suka lepas-lepas. Oke. Nah, ini juga perlu sambil kita tunggu. Bunda tempelkan di sini. Wah, jadi kayak gelas beneran ya. Oke. Kemudian kita mau menempelkan sedotannya. Nah, sedotannya akan kita tempelkan menjadi alat timba. Nah, seperti di gambar tadi ya, alat timbanya ada dari bambu atau kalau ada dari besi. Nah, sekarang kita coba, kita mau membuat ini, mau kita taruh satu di kanan, satu di kiri. Nanti kalau terlalu panjang boleh dipotong. Nah, kita ambil dulu. Nah, kita ukur dulu yuk.
Karena Bunda kan tadi melipat sambil mengguntingnya, anak-anak juga sendiri-sendiri, jadi mungkin tidak sama. Nanti kita tempelkan di kanan dan kirinya seperti ini. Bunda akan menggunakan selotip. Nih, Bunda kasih satu dulu. Nah, kemudian Bunda tempel selotip di bagian bawah satu, atas satu. Oke, kenapa Bun? Kok harus atas bawah? Iya dong, biar kuat. Kalau cuma di atas saja, nih seperti ini nih, baru di atas saja, nanti bawahnya bisa lepas. Jadi Bunda harus memberi dua, di atas satu, di bawah satu. Nah, Bunda juga akan memberikan satu lagi di seberangnya di sini. Oke, dipasang dulu ya, sambil dikasih selotip. Nah, kasih selotipnya juga. Kenapa sih tadi kertasnya pakai ini terus dilipat dua? Nah, kertasnya juga kita lipat dua agar kuat. Nah, kalau memakai kertas yang tebal juga bisa sih, satu aja tapi. Nah, cuman Bunda kasihan anak-anak nanti mengguntingnya agak keras kalau ini. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Oke, sekarang mau tinggal kita kasih di sininya. Wah, sudah jadi kayak sumur ya. Nah, gimana nih Bun untuk memasangnya jadi seperti ini? Anak-anak sudah jadi seperti ini, ditempel samping kanan dan kirinya dua saja. Jadi tidak ada ini juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nah, sekarang tinggal kita tempelkan ini di atasnya. Nah, Bunda akan menempelkan seperti ini pakai selotip saja. Nah, anak-anak boleh sedikit membukanya ya. Seperti ini. Yuk kita tempelkan dengan selotip. Coba kita kira-kira bagian tengahnya mana ya? Oke, seperti ini. Satu. Nah, ini sudah Bunda selotip. Satu lagi di sini di selotip. Pasang selotipnya. Nah, anak-anak boleh bagaimana caranya menyelotip, terserah, yang penting anak-anak bisa mencari jalan agar selotipnya nanti kuat. Nih Bunda sekalian panjang, kemudian Bunda silangkan seperti ini. Nah, jadi tidak turun-turun. Oke, nih Bunda taruh seperti ini. Nah, bisa ya, anak-anak juga boleh mencari cara sendiri menyelotipnya agar kuat seperti ini. Wah, sudah hampir jadi loh sumur kita. Nah, sekarang Bunda Meva mau menambahkan alat timbanya. Nah, kalau sumur nih seperti ini, di dalamnya sana ada air. Tapi sebenarnya ini dalam ya. Kalau di tanah beneran dalam banget, digali dulu sama bapak tukang gali sumur. Digali sampai dalam, sampai keluar airnya. Nah, kemudian di bagian pinggirnya dikasih dari semen atau dari batu bata, ditata seperti dinding ini, di semen lagi. Biar apa? Biar aman. Biar anak-anak kecil atau hewan tidak masuk nyemplung ke dalam galian lubangnya. Nah, kemudian untuk mengambil airnya gimana? Kalau zaman sekarang anak-anak tinggal pasang pipa deh, terus dipasang ke mesin, airnya ngalir deh. Nah, kalau zaman dulu enggak, kita harus pakai namanya timba, ada talinya. Nah, yuk kita bikin talinya. Bunda Meva mau talinya dari tali rafia. Wah, biar anak-anak juga tahu nih seperti apa ya rasanya zaman dulu-dulu. Kenapa sih Bun kita harus tahu yang zaman dulu-dulu seperti apa, susah apa lebih gampang? Nah, kalaupun zaman dulu susah, agar kita bersyukur. Wah, zaman sekarang sudah serba enak, sudah serba listrik. Kalau zaman dulu nih, Bunda ada talinya ya, talinya panjang. Embernya kadang-kadang dua. Bunda dulu waktu kecil di desa juga ada dua seperti ini. Nah, ini yang satu Bunda taruh agak pendek, terus yang satu agak panjang. Kenapa yang satu pendek? Karena Bunda mau memperlihatkan nanti dipasang pura-pura apa? Timbanya, embernya. Nah, makanya kenapa tadi kita pakai apa namanya tadi? Gambar ember diurutkan. Karena Bunda mau mengajak anak-anak untuk memahami zaman dulu seperti ini loh. Ini talinya. Nah, embernya dua nih, ada dua, satu di bawah, satu di atas. Nah, nanti kita juga mau pura-pura menimba.
Nah, yuk anak-anak bisa bikin pura-pura bentuk ember. Bunda Meva sudah bikin gunting kayak bentuk tas ini apa ya? Tas atau ember. Nah, bisa terus kita masukkan di sini. Nah, kita selotip deh. Bunda potong dulu selotipnya. Dan sudah jadi. Anak-anak mau bikin embernya 2 bisa. Tapi untuk memudahkan kita tidak bisa membuat dia bergerak sendiri. Nah, biasanya ada namanya katrol. Jadi dia ada buletannya yang bisa kita untuk menimba. Nah, tapi untuk kali ini kita belum membuat katrolnya. Kita hanya mengenal sampai ke bentuknya dulu ya. Nah, biar anak-anak tahu, ada namanya sumur. Ada namanya timba, alat timba. Nah, biasanya di sini ada buletannya nih. Jadi kita nanti narik, kalau ini ditarik, dimasukkan, kemudian embernya di sini, talinya berjalan, embernya naik isi air, lalu gantian. Yang ini yang ditarik, isinya air. Nah, yuk kita mau, kalau sudah jadi nih sumur kita mau memperagakan gerakan menimba. Wah, anak-anak sudah bisa belum? Pura-puranya kita pakai kekuatan tangan nih. Ada tali timbanya. Nah, yuk kita pura-pura aja nih, karena nggak semuanya ada timba. Kita tarik. Menimba, berat banget airnya. Yuk kita tirukan gerak menimba. Biasanya jadi kuat deh bagian lengannya. Walaupun berat, walaupun jadi capek, tapi itu bikin kita sehat. Makanya orang zaman dulu banyak yang sehat, bahkan sampai tua, karena tiap hari menimba air. Sip, hebat anak semua. Anakku yang Lala pasti sudah jadi sumurnya dan sudah bisa menirukan gerakan menimba. Nah, sampai di sini belajar kita hari ini tentang air. Terutama kita belajar tentang sumber air. Air adalah ciptaan Tuhan. Sumber airnya ada di sungai, laut, danau, dan juga mata air yang ada di dalam tanah. Kemudian kita ambil dari yang namanya sumur. Kita juga sudah mengurutkan ember, sudah membuat sumur dan menirukan gerak orang menimba. Oke, sampai di sini dulu ya. Besok hari Rabu kita ketemu lagi dengan pelajaran masih tentang air. Wah, tapi kita belajar apa lagi nih tentang air? Kita tunggu besok. Anak-anak jangan lupa bereskan peralatannya. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Berterima kasih kepada yang membantumu di rumah. Selalu makan makanan yang bergizi, cukup istirahat agar badan kita sehat. Sampai jumpa semuanya. Salam